persiapan. Ya, kita buat satu kaidah. Bentar, kok kayak sakit pinggang saya. Kita ambil satu kaidah yang disebut dengan man arafa bu'das safari ista'adda. Nah, itu anak-anak pondok cukup familiar itu. Ketika kita tahu jauhnya, beratnya satu perjalanan, maka yang harus kita lakukan adalah ista'adda. Kata ista'adda itu ada huruf alif, sin dan ta. Artinya adalah sesuatu yang memang harus sungguh-sungguh dipersiapkan dan harus sedetail mungkin. Ketika Anda ingin jadi penghafal Al-Quran, ini berlaku bagi Anda yang sudah mulai pun. Mumpung masih belum jauh gitu ya, persiapannya sudah belum. Kumpulkan lagi nih persiapannya apa saja. Karena harus benar-benar matang dan harus benar-benar detail persiapan ngapal Quran itu. Jangan asal karena aduh sekarang lagi ramai nih orang-orang ngapal Quran, oh ikut-ikutan. Datang ke toko buku, beli Quran, tanya Quran yang paling bagus mana? Wah, dibeli lagi nih. Oh, tahu-tahu pas dibuka sama aja isinya kayak Quran di rumah rupanya. Ya. Jadi kita harus benar-benar tahu persiapan kita apa. Makanya di persiapan ini saya membaginya kepada dua. Tentu kalau sudah ada yang namanya internal pasti ada eksternal. Dua hal itu saja. Manusia itu hanya dipengaruhi dengan dua hal, internal dan eksternal. Ketika kita ingin menghafal Al-Quran, persiapannya tidak pas, tidak siap, tidak dipersiapkan, nanti akan ada banyak kendala di jalan. Karena goal kita ini, ngapal Quran ini, ya, tujuan kita ini mulia sekali. Jaminannya surga loh. Orang ngapal ini jaminan surga. Ya. Kemudian ada tambahannya lagi, mahkota bagi orang tua, tanda bukti terbesar kita berbakti kepada orang tua. Ya, saya tidak ingin bahas itu karena itu sangat cukup banyak sekali kalau kita berbicara motivasi. Anda bisa cari itu nanti. Motivasi dan kemuliaan penghafal Al-Quran. Cek saja itu, akan banyak sekali. Yang pasti, ini perjalanan bukan perjalanan main-main. Yang dimana asal semangat, asal ngejos banget, kemudian gitu, oh langsung aja mulai, oh metodenya ini gitu. Kemudian diceknya di YouTube, metode menghafal Quran tercepat. Wah, di situ ada metode apa? Metode semudah tersenyum, metode scanning, metode apa lagi? Yambu'us salam, metode banyak sekali metode-metode. Ada metode dari Al-Kauni. Ya, banyak sekali nama-namanya metode di situ. Oh, dicoba ini, oh metode ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Bukan tentang itu, persiapannya dulu. Ingin berangkat kemana-mana persiapannya. Mungkin yang dari luar kota ketika Anda mudik, persiapannya disiapkan. Kita garis bawahi kata persiapan. Jadi persiapan ini harus kita usahakan, bukan nunggu siap. Karena kalau diri kita sendiri, diri kita pribadi nih, manusia ini tidak pernah siap. Kita ini tidak pernah siap dalam hal apapun. Jadi jangan mengatakan untuk hal apapun, oh nunggu siap dulu, enggak. Kita tuh tugasnya mempersiapkan, bukan nunggu siap. Betul enggak? Mau mati, kita itu mempersiapkan mati atau siap-siap mati? Kan beda itu. Kalau siap-siap mati, ya dia sudah di depan jurang, tinggal loncat, itu siap-siap mati. Tapi mempersiapkan untuk mati, kapanpun saya siap mati. Kenapa? Saya penghafal Quran, saya soleh, berbakti pada orang tua, apalagi ibadah lancar, pokoknya mati kapanpun siap ya Allah. Wah, ini mungkin ada orang sepede itu gitu kan. Dalam artian, dia kapanpun siap gitu. Jadi bukan kita mempersiapkan diri, tapi mempersiapkan apa yang harus disiapkan menuju perjalanan itu. Oke, cukup jelas ya. Bukan berarti kita harus mengatakan, oh saya siap, enggak. Tapi perangkat ini harus persiapkan untuk kita siap-siap. Siap enggak siap, kalau semuanya sudah kita persiapkan,
Oke, tinggal berangkat. Ya. Mungkin yang laki-laki ini ketika ingin melamar perempuan kan, duh saya belum siap nih untuk ngelamar gitu. Persiapkan saja. Punya pekerjaan, kemudian usia sudah matang. Itu mudah sendiri nanti. Yang akhwat pun demikian. Ya. Saya kelas jodoh itu 80% perempuan gitu. Entah kenapa yang bermasalah di jodoh itu perempuan semua. Ya karena mereka selalu nunggu siap. Gitu. Seharusnya mereka tuh mempersiapkan, bukan nunggu siap. Nunggu siap kapan? Oke? Nah, cukup jelas ya. Berarti sekarang akan kita membahas tentang persiapan internal. Cukup jelas dari kata itu sendiri kita bisa tahu internal yaitu di dalam diri kita sendiri. Pertama, ya. Mana materinya ini? Pertama, persiapan internal kita adalah satu, tersenyum bahagia. Boleh angkat tangan yang punya masalah dengan tersenyum bahagia? Saya rasa tidak ya. Semuanya cukup bisa untuk melakukan itu. Ya kan? Tersenyum bahagia gitu. Bukan tersenyum mencibir gitu, tapi bahagia. Ya, kalau untuk perasaan saya tidak bisa mengungkapkan itu. Ya, Anda tahu sendiri perasaan Anda. Yang pasti ketika Anda ingin jadi penghafal Al-Quran itu, segala sesuatu yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita itu harus positif. Makanya ada yang bertanya seperti ini, Kang, boleh nggak saya ngapal Quran tapi pacaran, apakah akan berpengaruh ke hafalan saya? Saya bilang enggak. Nggak akan berpengaruh kok. Iya enggak, coba aja ngapal, enggak ngaruh kok. Iya, saya justru malah semangat kalau ngapal itu karena disemangati oleh pacar saya tuh. Mau tahajud dibangunkan, itu laki-laki modus lah itu ya. Nah, memang tidak berpengaruh. Tapi ketika Anda punya masalah dengan pacar Anda, kemudian berdoa, ya Allah kenapa dia seperti itu? Ya kata Allah nggak boleh pacaran. Ya. Jadi itu tidak berpengaruh, namun ketika Anda harus tersenyum bahagia, bisa nggak Anda selalu bahagia dengan hubungan yang abu-abu tersebut? Hubungan yang ketidakpastian tersebut. Nah ini kajiannya malah ke kajian anak muda ya. Tersenyum bahagia, jangan sampai ada sesuatu yang mempengaruhi kita untuk jadi bad mood. Ya. Harus dalam keadaan happy. Ya. Agama kita mengajarkan kita tuh harus banyak berekspresi dan ekspresi yang positif. Itu sebabnya dalam agama yang diajarkan pertama itu mengekspresikan keyakinan kita, yaitu dengan mengucapkan syahadat. Kan gitu, asal dalam hati aja nggak bisa, harus diekspresikan. Ada saksinya juga. Kemudian Salat itu tentang hati apa tentang pekerjaan? Jangan bilang tentang hati. Kenapa? Oh nanti saya salat, oh sudahlah dalam hati udah ada nih salat di sini. Nggak bisa kayak gitu. Salat itu pekerjaan. Dalam artian agama kita mengajarkan kita tuh harus berekspresi, menunjukkan agama kita. Ibadah kita tuh tentang ekspresi, tentang pekerjaan. Nggak bisa waktu bulan puasa, oh kamu kok makan nasi? Ya saya kan fisiknya aja makan, tapi hatinya sebenarnya berpuasa. Oh itu mulia sekali orang seperti itu. Ya kan? Nah, kita mengekspresikan diri kita itu akan menentukan bagaimana keadaan kita. Ya. Misal, Anda sedang menonton hal-hal yang lucu, kemudian Anda harus berperasaan sedih. Bisa? No. Bahkan ketika Anda membusungkan dada Anda, kemudian tangan Anda ke atas, mata Anda menunjukkan Anda sedang berbinar-binar,
pikirkan yang sedih-sedih, nggak bisa. Tetap ekspresi akan tertunjukkan. Apalagi perempuan paling tahu itu tentang ekspresi. Makanya perempuan tahu laki-laki bohong dan enggak tuh sebenarnya tahu dia. Ya. Maka itu ekspresikan kebahagiaan kita menghafal Al-Quran itu. Oke? Yang pertama adalah persiapan diri kita yang benar-benar kita persiapkan adalah ketika ingin menghafal Quran harus senyum bahagia. Kalau dalam keadaan tidak bahagia jangan memaksakan ngapal. Malah uring-uringan tuh. Ada saya sama dia ngapal Quran kemudian marah-marah ke suaminya kan sulit hafalan, kamu sih buat aku harus kayak gitu. Saya tuh lagi fokus ngapal gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Itu yang disebut dengan mengkambing hitamkan Al-Quran. Oke, itu satu, tersenyum bahagia. Dua, yang kedua adalah yang harus kita siapkan untuk menjadi penghafal Al-Quran, yaitu persiapan psikologi. Saya ulangi, persiapan psikologi.